April 1081. Akiyama Kosuke menerima informasi dari Westland, mengklaim bahwa sejumlah besar orang telah dikirim ke dekat Black Mountain. Intelijen ini menarik perhatian kekaisaran. Tetapi penyelidik yang dikirim gagal memberikan kembali informasi yang valid. Dan di bulan yang sama, Bahtera dan kekaisaran menerima sinyal radio yang menyatakan bahwa beberapa serikat pekerja di dataran pantai barat telah membentuk serikat pekerja dengan atau tanpa pertukaran dan menyerukan kamp-kamp pengungsi terdekat untuk bergabung dengan aliansi guna bersama-sama mengatasi krisis kelangsungan hidup di dunia baru. 3 tahun kemudian, tepatnya 13 Mei 1084. Kamp sipil yang sebelumnya sepi, kini akhirnya berhasil membangun jaringan perdagangan terbesar di dataran Westland. Secara resmi dinamai dengan Aliansi Perdagangan Bebas. Mereka mendirikan kota inti atau kota seleksi di Gunung Heisan. Dan jaringan perdagangan serta pengaruhnya dekat dengan perbatasan wilayah kekaisaran. Serikat pekerja telah mengakar di dataran barat ini dan sangat sulit untuk secara efektif melakukan intervensi di tanah terlantar ini. Apakah itu sebuah kerajaan atau pangkalan Bahtera yang lainnya? Selain kegiatan asosiasi perdagangan bebas Westland, terdapat juga mereka yang beragama. Keyakinan dunia lama juga telah dihidupkan kembali di dunia baru, menenangkan para pengungsi di hari-hari terakhir dan membangun kembali rumah spiritual mereka. Semakin banyak orang yang beragama muncul di antara Mars, Universitas Miska, dan bahkan di berbagai camp yang tersebar. Mereka mengenakan tudung kepala dan mengajarkan ajaran para nabi. Menurut legenda, sekte ini juga membangun kembali tempat ibadah pusat di sebuah padang pasir yang sepi. Tetapi tidak ada yang secara pribadi mampu mengkonfirmasi keaslian dari berita ini. Saat sumber daya dunia lama ditempati oleh pasukan-pasukan baru, ini mengakibatkan pemerintah Bahtera tidak dapat lagi kembali ke wilayah lama. Dan pengaruh politiknya secara bertahap mulai melemah. Masyarakat bagian dalam Bahtera sangat tidak puas dengan ketakutan pemerintah dalam menghancurkan metavirus. Segera setelah itu, pemerintah Bahtera akhirnya dibubarkan, dan para mantan tim peneliti virus yang masih tersisa di dalam Bahtera direorganisasi lagi untuk melakukan fungsi manajemen yang baru. Tim peneliti Bahtera percaya bahwa tujuan politik asli dari pangkalan ini harus ditinggalkan, dan kekuatan ilmiah serta teknologinya harus dieksploitasi lagi guna mencari manfaat di dunia baru. 25 Juni 1088, Fang Zhou mengumumkan otonomi dan netralitas dalam Bahtera, lalu mengganti nama mereka menjadi Arc Science and Technology Association. Kelahiran kekuatan baru bukanlah sebuah evolusi yang damai. Di akhir zaman, ketika peraturan tidak ada, sumber daya telah menjadi keharusan bagi semua kekuatan utama dalam menghadapi dunia baru yang sia-sia. Konflik antara kamp-kamp pengungsi terus meningkat karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Bahkan jika kamp-kamp yang telah tergabung dalam serikat pekerja tidak dapat lagi menghindari gesekan, akhirnya Badan Aliansi Serikat Pekerja mulai membagi area yang dikembangkan bersama oleh kamp-kamp pengungsi yang tergabung dalam aliansi. Persaingan berbahaya dan konflik sangat dilarang untuk semua kamp di beberapa wilayah yang tersebar, dan wilayah-wilayah ini dikenal sebagai area kontrak. Namun, untuk wilayah di luar kekuatan peraturan serikat pekerja, itu telah menjadi zona 3 arah. Dan persaingan untuk sumber daya antar camp telah menjadi sangat sengit di tempat-tempat yang disebut dengan zona perang. Kota-kota yang telah jatuh masih diselimuti bayang-bayang virus dan orang-orang yang terinfeksi yang masih tersisa. Tempat di mana metavirus dihancurkan di masa lalu kini telah menjadi zona terlarang di dunia baru. Sisa pemboman telah muncul dalam berbagai bentuk jurang, seolah-olah mereka menuju ke neraka yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dikembangbiakan di lembah-lembah gelap ini. 8 November 1090. Dalam kamp pengungsian Happy 101, seseorang yang asing diantar masuk ke dalam camp 101. Dia adalah orang yang mampu keluar dari Valley sendirian dengan selamat dan mengaku bertemu dengan Alexei yang sedang mencari Lazarov, yang kemudian berhasil merobohkan Lazarov yang telah bermutasi di laboratorium Hope Valley. Dia juga menyebutkan sebuah detail aneh,
tentang para peneliti yang sekarat di laboratorium yang terus-menerus berteriak Heimdall, yang tampaknya menunjukkan tentang rahasia eksperimental yang tidak diketahui. Chamber of Commerce sepertinya sangat mementingkan informasi itu dan mulai mengatur pasukan untuk pergi menuju ke Hope Valley guna menemukan Lazarov dan Alexei. Namun, sisa-sisa varian Lazarov sama sekali tidak terlihat dan hanya meninggalkan jejak tentara kekaisaran yang tersisa di tempat kejadian laboratorium Hope Valley milik Heimdall. 17 Juni 1091. Istri Lazarov memiliki berita baru tentang seorang tentara yang melarikan diri dari Pulau Santopani. Tentara itu mengatakan bahwa kekaisaran telah membawa varian Lazarov dari Hope Valley dan kini telah berada di dalam laboratorium di Pulau Santopani untuk melakukan eksperimen rahasia dalam mempelajari bagaimana cara menghancurkan metrik virus. Ini awalnya adalah eksperimen rahasia, jika saja bukan karena perubahan mendadak dari Lazarov dan sel metavirus yang secara tidak sengaja bergabung kembali dan mulai terbangkitkan, secara efektif menyebabkan gelombang infeksi di Pulau Santopani. Mungkin gelombang ini akan bertahan selamanya. Militer kekaisaran mulai kekurangan prajurit dan sangat kesulitan untuk menahan penyebaran infeksi. Satu-satunya harapan mereka adalah untuk mengangkut Lazarov yang belum sepenuhnya pulih ke daerah yang sangat dingin bernama Snow Highland untuk dibekukan agar bisa ditindaklanjuti. Namun, ketika melewati kawasan Bloody Forest, tiba-tiba gelombang resonansi yang tidak dapat dijelaskan terjadi antara Lazarov dan orang yang terinfeksi di sekitarnya. Secepat mungkin, orang-orang yang terinfeksi ini dengan gila menyerang pasukan kekaisaran dan bahkan kem-kem aliansi yang berada di dataran Silu. Agustus 1091. Serikat Pekerja pernah memiliki pisau tajam dan alat penghancur diri di Farstar 704, sebuah camp bagi aliansi untuk menjaga dataran Silu. Benda itu ditempatkan di ujung Hurricane Pass dan koridor Bloody Forest dan memiliki peran besar untuk dimainkan. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, Farstar 704 menderita sejumlah besar orang yang terinfeksi. Orang-orang yang terinfeksi ini kemudian bergegas masuk ke dalam badai topan dari dataran tinggi Hokuriku dan langsung menuju koridor Bloody Forest. Untuk mencegah orang-orang yang terinfeksi ini bermigrasi melewati koridor Bloody Forest yang ditakutkan nantinya akan mengancam bagian belakang Serikat Pekerja, semua anggota camp Farstar 704 mulai meluncurkan pertempuran sengit di koridor Bloody Forest. Mereka kemudian mengirim berita itu kembali ke markas pusat. Markas pusat segera mengirimkan angkatan bersenjata baru dari Scientia, sebuah kendaraan tempur darat yang disebut Landcrawler, menuju ke medan perang Bloody Forest untuk memperkuat pasukan Farstar 704. 3 hari kemudian, aliansi mendapatkan berita bahwa kota Farstar 704 telah melakukan penghancuran diri, menyegel jalan keluar dari koridor Bloody Forest dan meninggal dengan orang-orang yang terinfeksi. Markas pusat kemudian melakukan pencarian besar-besaran untuk menyisir sisa kota Farstar 704, hingga kemudian anggota Chamber of Commerce dari Farstar 704 dan unit tentara bayarannya telah dicap sebagai pahlawan untuk memperingati kontribusi mereka bagi keamanan aliansi. Namun, ada banyak rumor yang beredar secara pribadi yang mengatakan bahwa penghancuran Farstar 704 sebenarnya lebih jauh dari kata sederhana. Pada malam merebaknya infeksi, ada kebenaran yang tidak diketahui. Dan untuk episode 3 sampai di sini dulu, dan akan saya lanjutkan di episode 4. Dalam episode 3 ini juga menyebut tentang peristiwa-peristiwa yang diakibatkan oleh varian Lazarov. Jadi ini termasuk peristiwa besar sehingga masuk ke dalam main story Life After. Dan yang sudah masuk ke rebuild Snow Highland dan bertemu dengan Cliven, seseorang yang menembak istri Lazarov, dia adalah mayor di kota Farstar 704. Sedangkan kalau untuk lokasi Farstar 704, saya belum bisa memastikan. Mungkin bisa saja Farstar City yang biasa kita pakai buat push rank, atau mungkin Farstar lain lagi. Dan juga dimulainya era berdirinya camp-camp sipil seperti Hope 101 dan juga camp-camp yang teman-teman buat di dalam game. Dan jika teman-teman perhatikan, tadi saya mengatakan
Seseorang yang asing diantar masuk ke dalam camp 101. Dia adalah orang yang mampu keluar dari Hope Valley sendirian dengan selamat. Nah, orang asing yang dimaksud di sini adalah kita sebagai player. Dan jika teman-teman ingat, waktu kita masih di Hope Valley bersama Lazarov di dalam laboratorium milik Heimdall, kita mengirim sinyal SOS dan sinyal tersebut diterima oleh camp 101. Oke, jadi buat teman-teman yang suka dengan story, teori, maupun misteri yang ada di game Live After ini, support saya dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan video story maupun misteri lainnya yang akan saya upload berikutnya di channel ini. Kasih jempol ke atas jika kalian suka video ini, silahkan kasih jempol ke bawah jika kalian tidak suka, dan jangan lupa share video kepada teman-teman sepermainan, karena pasti akan seru membahas story-story maupun misteri-misteri yang ada di game ini daripada bahas drama-drama yang gak jelas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.